Biasanya kalau orang mau jualan itu biasanya bilang begini, Mas, aku pengen bisnis, tapi aku takut rugi. Gimana ya? Hei, emang kamu udah pernah kaya? Emang kamu udah pernah sukses? Kok bilangnya takut rugi? Kalau belum pernah kaya, kalau belum pernah sukses, ya nggak usah takut rugi. Aku dulu juga begitu. Tapi kalau aku dulu takut rugi, aku nggak bisa seperti ini. Kalau dulu aku takut rugi, aku tidak bisa menghasilkan satu bulannya segini dong. So, buat kamu yang masih bilang kamu takut rugi untuk mulai, dipikir lagi. Belum pernah kaya kan? Belum pernah sukses kan? Mulai aja udah, jualan apapun, oke? Mas, aku mau bisnis tapi nggak direstui orang tua, nggak disupport orang tua, gimana dong? Yang suruh kamu ngomong sama orang tuamu tuh siapa? Yang bilang kamu harus ngomong orang tuamu untuk mulai bisnis itu siapa? Ya wajar lah, namanya orang tua ngeliat anaknya mulai bisnis, orang tua pasti takut. Kamu dinilai di depan mata orang tuamu, itu kamu belum punya pengalaman. Mereka takut kalau misalkan kamu rugi, kalau misalkan kamu nanti dikejar orang, kalau misalkan nanti orang tuamu harus bertanggung jawab. So, buat kamu yang mau mulai bisnis tapi nggak disupport orang tuamu, lanjutkan jualanmu, lanjutkan bisnismu, lanjutkan promosimu. Orang tuamu akan mengerti, orang tuamu akan mensupport kalau kamu sudah ada hasilnya. So, jadi kalau misalkan kamu belum ada hasilnya sama sekali, jangan berani-beraninya kamu ngomong sama orang tuamu. Paling simpel adalah, nanti kalau kamu sudah punya hasil dari bisnismu, belikan sesuatu untuk orang tuamu. Setuju ya? Nih, saya dapat komentar begini nih, bagus nih. So, buat kamu yang masih sampai sekarang belum disupport sama orang tuamu untuk mulai bisnis, biarin aja. Ya, tugas kita sama orang tua itu kita patuh, itu bukan taat. Ya, taat itu kita sama aturan agama, kita harus taat mengikuti semuanya. Oke, tapi kalau patuh nggak semuanya diikutin. Daripada nanti kamu menyesal mengikuti kata-kata orang tuamu, tapi kamu sendiri nggak suka, sampai tua kamu akan menyesal. Mau kamu seperti itu? Nggak mau kan? Ini hidupmu, kamu sendiri yang menjalani sampai tua. Oke, kita tetap patuh sama orang tua kita, tapi kita punya keputusan sendiri. Ya, selama keputusan itu bagus dan positif untuk diri kita sampai masa depan nanti, lanjutin aja. Jangan takut. Ya, selama itu positif dan bisa ngasilin duit, lanjutin. Oke? Wait, tadi saya nemu komen kayak gini nih. Emang orang mau percaya sama lu? Emang orang mau gimana caranya biar transfer duit sama lu? Kecuali kalau udah punya nama. Hey, Bambang, dengerin. Semua itu dimulai dari nol. Sama seperti aku dulu. Kalau dulu aku mikirnya sama kayak kamu, nggak ada yang mau transfer, nggak ada yang mau beli barang dari aku, dan dikira aku dulu belum punya nama, sampai sekarang aku nggak akan bisa mencapai 226.000 followers di Instagram. Apa cuma followers? Tidak dong. Aku nggak akan bisa ngasilin segini. Oke? So, buat kamu yang nyerah sebelum berperang, nyerah sebelum berusaha, mending mati wae. Ada yang sadar nggak di produk Apple-mu itu ada tulisan seperti ini? Dan juga kita sering berpikir kalau produk made in China itu biasanya produknya murahan, cepat rusak dan lain sebagainya. Dan kita sama-sama tahu Apple diproduksi oleh Foxconn. Foxconn tempatnya di Foxconn, lokasinya ada di Taipei. Akhirnya karena Apple tahu persepsi orang kalau made in China itu produk murahan, akhirnya di sini Apple menulis assemble daripada made. Walaupun cuma mengganti satu kata ini dari made ganti ke assemble, Apple jadi perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Keren kan Apple? Kamu punya produk Apple nggak? Komen ya. Rahasia strategi harga startup yang disembunyikan selama ini yang bisa bikin kamu beli terus-menerus. Tonton sampai akhir kalau kamu sering beli startup. Kita sama-sama tahu kalau di startup cuma ada 2 pilihan gelas. Gelas kecil dan gelas sedang. Dan di sini yang kecil harganya 20k, yang sedang harganya 50k. Kalau dari 2 pilihan ini, kamu pasti pilih yang 20k. Kenapa? Karena menurutmu yang sedang yang 50k itu mahal. Tapi itu semua berubah ketika ada 1 botol besar. So, sekarang ada 3 pilihan, kecil, sedang, dan besar. Otomatis kamu akan memilih yang sedang. Kenapa? Karena harganya masuk akal. Kalau yang ini terlalu murah, kalau yang ini terlalu mahal. Inilah yang dinamakan strategi decoy pricing. Yang besar sengaja diciptakan untuk umpan. So, buat kamu yang punya bisnis, strategi harga ini bisa kamu pakai juga untuk bisnismu. Video ini tolong di like, komen, dan follow saya karena satu video ini bikinnya 168.000. Wih bro, lagi jualan ya? Jualan apa nih? Iya nih bro, aku jualan snack nih. Mau nggak? Wah boleh dong, berapaan tuh harganya?
Murah lah, 2000 aja lah ini. Wih, sama teman sendiri kok 2000. Murahin lah bro, harga teman. 1000 ya, 1000 ya. Wes, pernah nggak kamu yang jualan digituin sama temenmu? Pasti rasanya bete banget kan? Pasti rasanya males banget kan punya teman begitu. Harga teman itu harusnya lebih mahal daripada harga normal. Karena sebagai teman, harusnya dia lebih ngerti betapa susah payahnya kamu kerja. Atau bisa juga beli, nggak usah pakai nawar-nawar. Itu baru namanya teman. Bukan yang malah minta harga teman, bukan yang malah minta harga diskon. Kalau kamu punya teman kayak gitu, mending sudahin aja. Itu teman toksik, gak akan bertahan lama. Cari teman yang mau menghargai proses perjuanganmu. Oke? Kalau kamu punya pengalaman serupa, komen dan like ya. 3 cara menghasilkan uang dari TikTok. Daripada kamu lihat di TikTok cuma buat cari hiburan aja, mending kamu ikutin cara ini biar kamu bisa dapat penghasilan tambahan. Yang pertama, kamu kembangkan followersmu, lalu kamu arahkan followersmu untuk mengunjungi akun YouTube-mu. Kita tahu kan di TikTok itu kita bisa naruh akun YouTube di sini. So, masukkan akun YouTube-mu di profilmu, lalu kamu ajak followersmu untuk mengunjungi YouTube-mu biar kamu bisa dapat AdSense dari YouTube-mu. Yang kedua, kamu kembangkan followersmu, lalu kamu buka yang namanya endorse atau paid promote dari brand-brand terkenal. Biarkan brand-brand itu membayar kamu untuk mempromosikan brandnya masing-masing. Yang ketiga, kamu kembangkan followersmu, lalu kamu jual akun TikTokmu. Tapi syaratnya di sini kamu nggak boleh nunjukin wajahmu ya. Kamu bisa bikin konten sendiri atau kamu bisa repost kontennya orang. Tapi yang penting, kalau kamu nge-repost, jangan lupa sertakan sumbernya ya. Sebenarnya masih banyak cara lain biar bisa kamu menghasilkan uang dari TikTok, tapi sebelumnya like, komen, dan follow saya dulu, nanti saya bikin part 2-nya, oke? Tips untuk mengembangkan followers di TikTok. Part 1. So, ini cara yang saya pakai untuk mengembangkan followers di akun saya. Ini postingan pertama saya 9 Mei 2020, ini followers masih 0. So, saya bisa nyampe dalam 10.000 follower pertama saya di TikTok, itu tanggal 16 Mei, artinya seminggu dari sejak pertama kali saya ngepost. Oke, ini tipsnya. Fokuslah sama watch time. Jadi kamu buat video itu fokus sama bagaimana orang mau menonton videomu dari awal sampai selesai. Akan lebih bagus kalau orang itu nontonnya berulang-ulang kali. So, jangan pedulikan dulu like, jangan pedulikan dulu komen, fokus bagaimana orang itu mau nonton video kamu sampai selesai. Kalau ada yang bilang harus cantik, harus ganteng biar bisa dapat followers banyak, itu salah. Karena saya juga nggak ganteng-ganteng amat. Tapi bisa kan followersnya 10.000. So, itu tips pertama dari saya. Kalau mau part 2, silahkan like, komen, dan follow saya biar gak ketinggalan. Oke? Mas, bener gak sih kalau berbuat dosa tuh ke penjualan langsung merosot? Nggak semua sih sebenarnya. Contoh aja, pesugihan. Kan penjualan itu bisa langsung naik. Ini ada pertanyaan bagus nih. Apa tanggapan saya tentang MLM? Ya, kalau menurut saya, buat kamu yang baru mau mulai bisnis, baru yang mau mulai jualan, join MLM itu nggak apa-apa. Saya dulu itu juga begitu. Ini dulu foto-foto saya waktu di leader MLM yang saya ikutin dulu. Ini juga nih, foto sama mobil Lamborghini. Ini juga nih, foto sama mobil BMW Z4 kalau nggak salah. Jadi, dulu saya juga orang MLM kok. Ya, walaupun berakhir karena timnya nggak bagus-bagus amat, ya walaupun nggak sukses-sukses banget karena timnya sampah. Tapi kan di sana saya juga belajar gimana caranya prospek, gimana caranya jualan, gimana caranya follow up, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kamu mau join MLM, saran saya adalah pastikan timnya bagus, pastikan timnya sportif. Wis, itu aja. Selebihnya tinggal kamu pelajari sendiri caranya closing, caranya follow up, caranya jualan, caranya prospek. Oke? Psikologi marketing yang bikin kita rela cepat-cepat beli. Pernah nggak sih kamu ketika lagi jalan-jalan di mall, lagi di pasar, atau dan lain sebagainya ngeliat penawaran seperti ini? Mari kak, silakan baju, celana, dan topi harganya 299.000 aja kak. Kamu ngeliat itu pasti biasa aja. Ya udahlah, biasa aja, mahal. Tapi semua itu akan berubah ketika kamu ngeliat penawaran seperti ini, beli baju dan celana seharga 299.000 dan dapatkan topi gratis senilai 100.000. Pasti kamu langsung ngerasa, anjir murah banget, udah murah bisa dapat gratis topi lagi. Mungkin sebagian dari kamu masih ngerasa, biasa aja, gratis cuma topi doang. Tapi kalau pakai satu kalimat rahasia ini, kamu pasti akan rela menyerahkan uang. Beli baju dan celana 299.000 dan dapatkan topi gratis senilai 100.000. Khusus hari ini. Pasti reaksimu langsung nggak mau nunggu, nggak mau ngantri, nggak mau berasa apalagi kamu langsung beli hari itu juga. Bener nggak? Ya kalau aku sih belum tentu, desainnya bagus nggak? Bajunya kece nggak? Maimunah,
Ini lagi bahas psikologi, bukan produk. Tips untuk cari influencer atau selebgram untuk endorse bisnismu tanpa harus ribet-ribet. Yang sekarang lagi bisnis atau lagi jualan, wajib nonton ini sampai selesai. Pertama jelas kamu buka mbah Google, lalu kamu ketikkan Sociabuzz dan klik yang ini, sociabuzz.com. Lalu kalau kamu sudah masuk ke webnya, masukkan ke talent dan klik yang endorse KOL atau influencer. Ini akan muncul semua, tapi ini masih random. Tugasmu tinggal filter aja sesuai bisnismu. Kamu bisa pilih kategori, harga, followersnya, engagement rate-nya, ada di platform mana, namanya, lokasinya, tipe akunnya, dan jenis kelaminnya. Contohnya saya nyari beauty, minimal follow 100.000 di Instagram, pribadi atau celeb internet, dan ini wanita. Dan boom, langsung muncul semua, tinggal dipilih sesuaikan harganya aja masing-masing, dan tentukan juga engagement rate ya, penting. Lalu misalkan klik endorse, dan isikan semua ini, lalu kirim. Biar nggak ketinggalan tips bisnis yang lain, silahkan follow saya ya. 3 penawaran jitu yang sulit ditolak oleh customer. Yang pertama, penawaran gratis. Biasanya sini di emak-emak nih. Beli deterjen gratis piring cantik. Dan biasanya emak-emak kalau ngeliat promo deterjen gratis piring cantik, langsung beli. Bener nggak? Yang kedua, penawaran paket. Sering kita jumpai di resto-resto fast food, ini salah satunya McD. Pasti kalau kita mau beli burgernya aja, kita ditawarin paket yang bisa lebih murah. Apalagi di sini ada harga coret, ini terlihat lebih murah sekali. Yang ketiga, penawaran berupa jaminan. Ini salah satu contohnya. Bandingin harga hotel kami dengan harga online travel agent lain, kami ganti 2 kali lipat selisihnya. Ini jaminan. Di Shopee juga ada jaminannya, uang kembali 2 kali lipat. So, kalau kamu melihat penawaran seperti itu, kira-kira nolak nggak? Silahkan jawab di komen ya. Kamu mau pilih mana? Pak Ijo? Atau Pak Ijo menghabiskan waktu 4 tahun untuk sebuah gelar, kerja dengan gaji 3-5 juta per bulan, nggak bahagia dan stuck, berpikir Bambang itu nggak pintar karena nggak punya gelar dan nggak punya kerja tetap. Atau kamu mau jadi Bambang, menghabiskan 4 tahun untuk belajar sendiri, gagal di 3 tahun pertama, bisa ngambil keputusan sendiri, bahagia dan bebas melakukan apapun, dan nggak peduli apa yang dikatain Pak Ijo. Kamu memilih jadi Pak Ijo atau jadi Bambang? Tulis di komen. Sertakan alasannya juga ya. Butuh motivasi singkat? Bayangkan tahun depan kamu berada di tempat yang sama, jumlah tabungan yang sama, kerjaan yang sama, masalah yang sama, impian yang sama, dan gak ada progres. Ngeri kan? Udah sekarang produktif gitu, ngapain kayak gitu? Kalau sampai masa karantina ini selesai, tapi kamu nggak punya skill baru, ilmu baru, atau usaha sampingan yang baru, jangan alasan lagi kamu nggak punya waktu. Emang kamunya aja yang males. Gak usah protes kalau hidupmu biasa-biasa aja.